warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Safina, NIM F1C4222026 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ekologi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tak hidup di sekitar makhluk hidup. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu merupakan makhluk hidup tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya seorang manusia dan seekor kambing. Populasi merupakan suatu kelompok individu sejenis yang ada di suatu tempat. Contohnya populasi manusia dan populasi burung. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme di suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi singa ditambah populasi rusa, jerapah, dan spesies lain. Ekosistem merupakan suatu kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda. Contohnya, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Biosfer merupakan semua ekosistem di bumi yang digabungkan. Contohnya setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul yang ada di bumi. Pembagian ekologi. Pembagian ekologi ada 3, yaitu menurut taksonomi, menurut banyaknya spesies, dan menurut habitat. Menurut taksonomi, yaitu ada ekologi tumbuhan, ekologi hewan, dan ekologi mikroba. Ekologi tumbuhan yaitu ekologi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu faktor cahaya. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Yang kedua, faktor suhu. Suhu berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan berperan tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor lainnya, terutama suplai air. Kemudian faktor air. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air, seluruh organisme tidak akan dapat hidup. Kemudian ada ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya yang menentukan sebaran atau distribusi dan kelimpahan hewan-hewan tersebut. Kemudian ada ekologi mikroba. Mikroba ada di mana-mana seperti udara, air, makanan, tanah, manusia, permukaan suatu benda atau bahan pangan. Dengan pembelahan yang cepat, mikroorganisme berkembang biak dengan cepat dan kadang menghasilkan toksin. Dengan ukuran dan massa yang kecil, mikroorganisme dapat berpindah dengan mudah. Menurut banyaknya spesies, yang pertama ada autekologi dan sinekologi. Autekologi yaitu hubungan satu spesies organisme dengan alam sekitarnya. Contohnya adalah ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu. Misalnya, sebagian ruang geraknya terbatas, sebagian yang lain ruang geraknya bebas. Lalu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Sinekologi yaitu hubungan sekelompok spesies organisme dengan sekitarnya. Contohnya ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada.
Populasi masing-masing jenis, kerapatan persatuan luas, fungsi tumbuhan yang ada, kondisi hutan, hubungannya dengan air, tanah, atau komponen fisik lainnya. Menurut habitat, yaitu ada ekologi darat dan ekologi laut. Ekologi darat mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di seluruh wilayah darat, misalnya pada kebun dan hutan. Ekologi laut mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan di wilayah laut, misalnya pada ekosistem terumbu karang. Interaksi dalam ekologi yaitu ada netralisme, predasi, kompetisi, amensalisme, dan simbiosis. Netralisme adalah hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi, meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Disebut netralisme ialah jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya. Contohnya adalah interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Predasi merupakan interaksi organisme di mana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lain. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Contohnya burung memangsa cacing, buaya memangsa kerbau, singa memangsa rusa, dan ular memangsa tikus. Kompetisi adalah interaksi antar makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan bahan makanan yang sama atau wilayah. Kompetisi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Amensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang merugikan satu pihak, sementara pihak lainnya tidak terpengaruh. Contohnya gulma dengan tanaman padi. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang saling berdampingan. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis yang saling menguntungkan, misalnya pada kerbau dan burung jala atau pada bunga dan lebah. Simbiosis komensalisme yaitu simbiosis yang menguntungkan satu makhluk hidup tetapi makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme yaitu simbiosis yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Aliran ekologi. Aliran ekologi terbagi menjadi tiga, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya membentuk struktur trofik. Jaring-jaring makanan yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Piramida ekologi adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah relatif dari energi atau bahan yang terkandung dalam setiap tingkat trofik dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Manfaat ekologi antara lain yaitu yang pertama, memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan yang ada di antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, mengenal perilaku dari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Yang keempat, untuk memetakan konsumsi pangan serta mengetahui struktur juga skala pangan dari setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kelima, membantu manusia untuk memastikan adanya ketersediaan energi yang berfungsi untuk menunjang kehidupannya. Dan yang keenam yaitu membantu manusia memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.